Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengupas tuntas kisah-kisah misteri, urban legend, dan cerita-cerita horor lokal yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang masih membekas dalam ingatan warga lereng Gunung Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Sebuah kisah tentang tanah yang tidak bisa dibangun, karena konon dijaga oleh makhluk gaib yang sangat tua dan sangat sabar. Judul kita hari ini adalah Makam Ular Penunggu, Larangan Membangun di Tanah Kosong Bondowoso. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar semakin banyak yang tahu tentang kisah-kisah mistis dari berbagai penjuru Nusantara. Jangan lupa juga tinggalkan komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi episode berikutnya. Siap? Mari kita mulai. Desa Penanggungan terletak di lereng Gunung Ijen. Desanya kecil dan cukup terpencil, tapi suasananya sangat damai. Rumah-rumah warga berjejer rapi, dengan latar belakang pegunungan yang selalu diselimuti kabut di pagi hari. Namun, ada satu titik di desa ini yang tidak pernah tersentuh pembangunan. Letaknya di tengah pemukiman, di antara rumah Pak Karyo dan Bu Lestari. Ukurannya tidak lebih dari 6x6 meter. Tapi anehnya, tidak ada yang pernah berani memanfaatkan lahan itu. Anak-anak yang bermain bola akan menghindar jika bola mereka terlempar ke sana. Bahkan hewan ternak pun seperti punya naluri untuk tidak mendekat. Seekor kambing pernah ditemukan mati keesokan harinya, setelah semalaman nyasar ke sana. Warga meyakini itu bukan tanah biasa. Itu adalah tanah milik makhluk lain. Di sekitar lokasi, tanah tersebut ditumbuhi rumput liar dan ilalang yang tidak pernah ditebas, seolah dibiarkan tumbuh liar sebagai bentuk penghormatan tak kasat mata. Malam hari, angin yang berembus dari arah tanah itu terdengar seperti bisikan, kadang seperti desisan panjang. Warga lokal menyebutnya angin ular. Menurut penuturan Mbah Rohim, tetua desa yang kini sudah hampir 90 tahun usianya, pada tahun 1960-an, tanah itu dulunya adalah sebuah sumur tua. Sumur yang tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau. Tepat di sampingnya terdapat gundukan tanah seperti makam, tapi tidak seperti makam manusia. Itu makam ular. Tapi bukan ular biasa. Panjangnya hampir seperti pohon kelapa, warnanya perak kehijauan, dan tiap malam Jumat Kliwon, dia muncul berkeliling desa. Mbah Rohim bercerita bahwa ular itu tidak pernah menyerang. Justru, keberadaannya dipercaya menjaga desa dari bahaya alam seperti longsor dan kemarau panjang. Tapi pada suatu malam, ular itu ditemukan mati. Tubuhnya terluka seperti habis bertarung dengan sesuatu yang lebih besar. Saat ular itu masih hidup, warga merasa aman. Bahkan di tahun-tahun paceklik sekalipun, hasil panen tidak pernah gagal. Tapi ketika ular itu mati, semua berubah. Sumur mengering, tanah menjadi keras dan retak, dan musim kemarau terasa lebih menyengat. Warga pun menguburkan ular itu di tempat terakhir ia terlihat, dengan upacara adat dan menancapkan papan kayu bertuliskan, "Ojo diusik, sing jaga onoloro." Puluhan tahun berlalu, hingga tahun 1983 datanglah seorang pendatang bernama Pak Syahrul. Ia menikahi gadis desa dan ingin menetap. Karena tidak punya lahan, ia tertarik membangun rumah di tanah kosong itu. Warga sempat menolak. Tapi karena Pak Syahrul berjanji akan mengadakan selamatan besar dan menyumbang ke masjid, akhirnya warga mengalah. Pembangunan pun dimulai. Hari pertama dan kedua berjalan lancar. Tapi malam ketiga, keanehan mulai terjadi. Lantai yang baru disemen retak keesokan harinya, padahal tidak hujan. Alat-alat tukang hilang, lalu ditemukan dalam kondisi melingkar seperti bentuk ular. Seorang tukang mengundurkan diri karena mengaku melihat ular besar melingkar di bawah pondasi saat menggali. Puncaknya,
Malam pertama keluarga itu tidur di rumah baru, istri Pak Syahrul menjerit keras lalu pingsan. Saat sadar, ia berkata dengan suara berat, "Keluarlah. Ini bukan rumahmu. Ini rumah kami." Anak mereka yang baru berusia 7 tahun mulai menggambar ular besar di seluruh dinding rumah, meski ia mengaku tidak tahu dari mana datangnya ide itu. Bahkan dalam satu gambar, terlihat 2 ular berkelindan seperti pasangan. Kejadian kerasukan terjadi hampir tiap malam. Tak lama, Pak Syahrul membawa keluarganya pergi. Rumah itu roboh sendiri dalam 3 bulan, tanpa alasan yang jelas. Bahkan dindingnya hancur seperti dimakan dari dalam. 15 tahun kemudian, cucu kepala desa lama yang bernama Rudi mencoba membangun rumah modern minimalis di tempat itu. Ia adalah lulusan arsitektur, dan sama sekali tidak percaya pada tahayul. Rudi membangun rumah panggung, lengkap dengan taman kecil dan kolam ikan. Tapi lagi-lagi, keanehan terjadi. Cetakan pondasi yang dibuat malam hari berubah jadi lumpur di pagi harinya. Para pekerja mengalami mimpi buruk yang sama, dililit ular hingga sulit bernapas. Bahkan beberapa dari mereka mengundurkan diri. Kolam buatan yang baru diisi air dan ikan. Keesokan harinya berbau amis seperti darah dan ikan-ikannya mati. Suatu malam, Rudi merekam suara dari bawah rumahnya menggunakan alat perekam suara profesional. Hasilnya membuatnya gemetar. Terdengar 2 suara berdesis saling bersahutan, seolah sedang berdialog. Rudi mencoba menganalisis suara itu, tapi hasilnya nihil. Pada malam ke-13, Rudi menginap di rumah setengah jadi itu. Tengah malam, ia terbangun oleh suara desisan panjang dari bawah tempat tidur. Saat lampu dinyalakan, ada bekas lilitan besar di lantai dan dinding rumah penuh goresan menyerupai sisik. Rudi pingsan, dan pagi harinya langsung pergi meninggalkan desa tanpa pamit. Proyek itu terbengkalai, dan warga kembali menanami tanah itu dengan 2 pohon pisang raja sebagai simbol penenangan. Tahun 2023, seorang konten kreator bernama Ardi mencoba membuat konten horor investigasi di tanah itu. Saat malam hari, kameranya hang selama 4 menit. Tapi hasil rekaman hanya berisi suara desisan, tanpa visual apapun. Videonya viral. Banyak warga membenarkan kisah itu. Bahkan cucu Mbah Rohim mengunggah foto tahun 1970-an yang menunjukkan gundukan tanah dengan papan kecil bertuliskan, "Ojo diusik, sing jaga ono loro." Ardi mencoba kembali ke lokasi bersama paranormal dari kota. Mereka melakukan mediasi. Hasilnya mengejutkan. Sang paranormal berkata bahwa ada 2 entitas kuat di sana, berbentuk ular dan memiliki ikatan satu sama lain. Mereka marah karena wilayahnya dianggap tak suci lagi. Di akhir ceritanya, Mbah Rohim mengungkap bahwa sebenarnya yang dimakamkan di sana bukan 1 ular, tapi 2. Sepasang ular penjaga, jantan dan betina. Mereka adalah makhluk penjaga batas antara dunia manusia dan hutan gaib. Kalau satu diganggu, yang lain akan menuntut, kata Mbah Rohim. Beberapa warga mengaku pernah melihat 2 kilatan cahaya di tanah itu saat malam bulan purnama, seolah ada sesuatu yang sedang berjaga. Bahkan seorang anak indigo yang diajak ke sana berkata, mereka belum pergi. Mereka hanya tidur. Hingga hari ini, tanah itu tetap kosong. 2 pohon pisang tumbuh besar di sana, menjulang tinggi seolah menjadi penanda batas tak terlihat antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua, lebih kuno. Tidak ada yang berani menebang, apalagi membangun. Bahkan saat musim panen, warga sengaja tidak menyentuh tanah itu meski hanya untuk membentangkan tikar atau menaruh peralatan. Beberapa kali pernah muncul wacana dari generasi muda desa untuk memanfaatkan lahan tersebut, entah dijadikan tempat bermain atau taman kecil. Tapi setiap kali hal itu dibicarakan, entah mengapa selalu ada yang jatuh sakit, alat-alat rusak, atau mendadak cuaca berubah menjadi aneh. Sampai akhirnya, secara tidak tertulis, seluruh warga sepakat, biarkan tanah itu seperti apa adanya. Kini, 2 pohon pisang raja di sana menjadi simbol. Bukan hanya simbol keramat,
tapi juga simbol kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua ruang di bumi ini milik manusia. Ada ruang-ruang yang diciptakan untuk menjadi perantara. Ada ruang yang berfungsi sebagai penyeimbang. Dan bila manusia bersikeras merusaknya, akan selalu ada akibat. Desa Penanggungan hidup tenang dalam keharmonisan yang telah dijaga puluhan tahun. Dengan satu pelajaran penting yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak semua tanah bisa dimiliki manusia. Beberapa dijaga oleh yang lebih tua dan lebih sabar. Mereka yang tidak terlihat, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. Kalian juga bisa tulis pengalaman horor pribadi kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita angkat jadi cerita berikutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya gak ketinggalan cerita mistis selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.